Oke, ketika Anda sudah memutuskan untuk berinvestasi di saham, kadang banyak yang akhirnya mundur karena tidak tahu harus dari mana mulainya. Ya, jadi begitu Anda melihat harga-harga saham di website misalnya kan, atau Anda sudah daftar di broker online lalu Anda mendapat softwarenya dan Anda bingung dengan begitu banyak data. Itu adalah hal yang normal karena memang tidak semua orang memang punya pemahaman ataupun biasa bersinggungan dengan saham. Apalagi di Indonesia di mana pasar saham masih terbilang cukup kecil ya, secara volume dibandingkan dengan pasar saham di luar negeri. Di Amerika saja itu ada sekitar puluhan ribu lebih saham yang terdaftar, tapi mereka sudah well established ya, sudah ada dari 2 abad yang lalu. Sementara saham di kita mungkin baru ada dari era 80 ataupun 90-an yang lalu. Nah, kali ini saya akan memberikan tips yang cukup sederhana bagaimana sih kita memilih saham yang tepat dari sekian banyak data yang kita lihat. Bayangkan saja di Bursa Efek Indonesia saja ada sekitar 600 lebih saham yang terdaftar. Ya, jadi tidak mudah memang memilihnya, tapi ada cara-cara yang akan membuat Anda melakukan pemilihan yang lebih terstruktur. Jadi tidak menggunakan intuisi ataupun insting. Jadi sangat berbahaya kalau kita berinvestasi di bursa saham menggunakan insting ya. Sebisa mungkin setiap keputusan kita membeli saham itu memang sudah kita pikirkan matang-matang dari berbagai parameter yang kita ambil, berbagai aspek kita sudah pikirkan untung ruginya, baru kita putuskan untuk beli. Jangan sekali-kali menggunakan insting, karena ingat, uang Anda bisa begitu cepat hilang, hangus, dan Anda akan akhirnya akan mundur, tidak mau lagi invest di saham. Padahal invest di saham kalau Anda melakukannya dengan benar akan memberikan Anda jaminan return yang cukup tinggi ya. Anda bisa ibaratnya melipat gandakan kekayaan Anda dengan cukup besar hasilnya. Oke. Nah, sebelum kita ke arah sana, saya akan sedikit mereview 9 jenis investasi. Ya, jadi ada 9 jenis investasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah tabungan dan deposito. Jelas ini adalah jenis investasi yang sangat aman. Ketika Anda menabung di sebuah bank, ya kan, menaruh deposito, ada jaminan bahwa uang Anda tidak akan hilang, ya kan, tidak akan berkurang, malah akan bertambah dengan pertambahan setiap tahun sekitar 4% tergantung banknya. Memang ini adalah jenis investasi yang aman ya. Cuma kalau Anda lihat di sebelah kanan itu adalah estimasi returnnya itu memang paling kecil, hanya 4,25%. Sementara kita tahu nilai uang akan berubah ya dengan waktu karena inflasi. Indonesia punya inflasi sekitar 2-3% per tahun. Jadi kalau Anda kurangin itu, mungkin real gain Anda hanya sekitar 1-2% saja. Which is bagus juga ya, maksudnya kita juga perlu menaruh sebagian uang kita di tabungan. Anggap ini sebagai tempat kita menyimpan dana darurat. Yang paling kedua adalah emas. Ini memang sudah menjadi investasi yang banyak diminati orang ya, terutama ibu-ibu ya, karena memang emas itu cukup stabil. Kalau saya lihat ini, saya berikan data ini ya, dibagi di kolom kedua. Dalam jangka 20 tahun itu memberikan return sekitar 15,6% per tahunnya. Itu cukup bagus ya. Tapi jangan lupa, emas itu juga termasuk volatil ya. Sering juga harga emas naik maupun turun, itu akan sangat terikat dengan pergerakan dolar dan harga minyak. Jadi jangan lengah ya, tetap waspada, tapi secara jangka panjang invest di emas itu bagus. Saya sarankan jangan invest di perhiasan, tapi lebih ke arah invest di
emas batangan, karena memang harganya akan benar-benar menggunakan harga pasar. Nah, ketika Anda invest dengan emas batangan, tentunya akan ada biaya tambahan, ya, biaya logistik pengiriman ataupun penyimpanan. Kalau Anda simpan di rumah Anda, tentunya ada rasa tidak aman, ya kan? Tidak ada extra effort lah di sini. Kalau Anda simpan di bank, misalnya Anda buka semacam safe deposit, tentunya Anda harus membayar uang tambahan kan per tahun ataupun per 6 bulan. Itu harus Anda perhitungkan juga dalam investasi ini, supaya gain yang Anda dapatkan benar-benar keuntungan bersih dari yang Anda investasikan. Selama ini saya juga mengalokasikan sebagian uang saya di logam mulia buatan PT buatan Antam, ya. Jadi pastikan ketika Anda beli emas batangan ada sertifikatnya, ya. Yang ketiga adalah saham. Ini yang kita bahas di channel kali ini. Saham Indonesia ini kalau kita lihat, kita perhatikan dalam 20 tahun terakhir itu memberikan return sekitar 32%. Jadi apa sih ininya, referensinya gampang, Anda tinggal lihat aja pergerakan harga IHSG atau indeks harga saham gabungan. Itu adalah seluruh harga saham di bursa efek dimasukkan dalam sebuah formula sehingga keluar sebuah indeks harga yang dimana pergerakannya, ya, akan mencerminkan kinerja keseluruhan saham di bursa efek Indonesia. Jangan, ini sangat bagus, ya. Dalam 20 tahun terakhir memang ada naik turun, tapi kalau kita bersabar, ya, investasi dengan jangka panjang, kita akan mendapatkan return sekitar 30% setiap tahun. Ini tinggi sekali, dan sangat disarankan untuk mulai sedini mungkin kita invest di saham. Saham ini masuk sebagai instrumen investasi yang medium to high risk. Medium bisa juga low risk, tergantung saham yang Anda pilih. Ya, ada banyak saham, ya. Anda bisa milih sekian banyak saham. Ada saham-saham yang sangat volatil, yang sangat liar pergerakannya, ada yang sudah cukup stabil dan memberikan forecast yang naik tiap tahun. Jadi tergantung pemilihannya, maka Anda akan mendapatkan pengembalian yang baik. Yang keempat adalah obligasi. Obligasi sepertinya mudahnya adalah kita memberikan hutang kepada sebuah lembaga, ya. Obligasi untuk swasta biasanya kita memberikan sejumlah uang ke perusahaan, lalu mereka akan berjanji memberikan bunga setiap tahun X% yang fix, katakanlah 6% setiap tahun. Kita dalam jangka waktu 10 tahun. Nanti pada tahun ke-10 uang tadi akan dikembalikan uang pokoknya. Jadi tidak akan ada penambahannya, hanya diberikan lagi uang pokok, tapi kita sudah menerima bunga selama 10 tahun. Ya, dan itu juga mirip-mirip dengan tabungan dan deposit, tapi lebih tinggi rate-nya, ya kan? Dan kita nggak bisa ambil itu uangnya sebelum habis temponya. Nah, untuk negara kita juga bisa memberikan utang ke negara dalam bentuk obligasi Republik Indonesia atau ORI. Mereka selalu menerbitkan ORI, dan uangnya akan mereka pakai untuk digunakan sebagai dana pembangunan. Dan ORI selalu memberikan return yang stabil, ya, 7% untuk 10 tahun selama per tahun dengan jangka waktu 10 tahun. Jadi kita bisa berinvestasi sekaligus bisa membantu negara. Dan kita nggak usah khawatir, karena negara hampir kecil peluangnya bangkrut. Kalau kita memberikan hutang ke perusahaan, ada peluang mereka akan bangkrut, ya kan? Dan kalau bangkrut, maka ada peluang uang kita akan hilang ataupun dikembalikan tidak utuh. Tapi kalau kepada negara, kita sudah pasti, ya, sudah sangat besar kepastiannya bahwa uang kita akan kembali dan kita akan mendapat bunga ataupun kupon yang cukup tinggi setiap tahun, dan ini lebih tinggi daripada bunga bank, ya, ataupun bunga deposito. Saya sarankan, kalau anda punya uang yang tidak akan Anda pakai dalam jangka panjang, beli ORI, ya. ORI bisa dibeli di broker di mana Anda terdaftar. Lalu ada juga nilai lebihnya dari ORI. ORI bisa Anda perdagangkan juga,
Misalnya saya beli ori, ya kan, saya sudah 3 tahun jalan selalu dapat bunga, tapi saya butuh uang, tapi saya kan nggak bisa cairkan uangnya kan. Anda bisa jual orinya ke orang lain di pasar sekunder, di pasar saham. Jadi itu kelebihannya. Yang kelima adalah reksadana atau mutual fund kalau di luar negeri namanya. Jadi ini sebenarnya adalah investasi di bursa saham, tapi misalnya gini, Anda punya uang yang nggak terlalu banyak ya, sementara Anda ingin beli saham 10 saham terbaik lah, tapi kan mereka mahal-mahal harganya, ada yang per lembar 30.000, ada yang per lembar 5.000, sementara kita beli saham minimal tuh satu lot. Kalau di Indonesia ya kita hanya boleh beli saham minimal satu lot atau 100 lembar. Kalau di luar negeri di bursa Wall Street kita bisa beli saham hanya satu lembar saja, tapi di Indonesia entah kenapa masih pakai aturan satu lot. Jadi kebayaan kalau ada misalnya saham BCA 30.000 lembar rupiah per lembar, maka Anda hanya harus siapin 3 juta untuk hanya beli satu lot. Nah, dengan instrumen ini reksadana itu semacam pool fund. Jadi semua dana dari sekian banyak investor disatukan, lalu akan dikelola oleh oleh sebuah lembaga fund manager atau broker yang dimana menawarkan produknya, dan uang ini akan mereka belikan mungkin beberapa saham yang menurut mereka memberikan return yang menjanjikan, dan nanti pengembaliannya, profitnya akan dihitung secara proporsional terhadap jumlah saham yang Anda atau dana yang Anda setorkan. Ini sangat membantu buat investor yang baru ya, yang baru join, lalu tidak punya banyak uang dan tidak punya banyak waktu untuk mengelola. Jadi cukup Anda baca penawaran dari broker ini, Anda lihat bagaimana kinerjanya, Anda bayar, mereka akan kelola. Ada peluang juga akan rugi di sini ya, ada, tapi kita tahu lah. Tapi dana kita akan dikelola oleh orang yang lebih profesional, yang lebih paham. Nah, ini ada contoh produk reksadana dari CIMB, namanya CIMB Principal Index 30. Ini memberikan return 3 bulan terakhir sebesar 17%. Tapi memang ini sangat volatil juga ya, karena ngikutin saham juga. Jadi untungnya ini bisa juga Anda perjualbelikan juga. Jadi ketika Anda sudah membeli ini, Anda bisa misalnya Anda bisa lihat loh kok ini terus merugi, Anda bisa jual walaupun nanti akan ada kena penalti. Nah, saya sarankan buat pemula silakan buka dengan reksadana. Lalu yang keenam adalah exchange trade fund. Nah, ini sebenarnya mirip dengan yang nomor 5 ya, tapi bisa Anda perjualbelikan di bursa saham. Jadi misalnya di bursa efek kita ada sekian belas produk ETF. ETF adalah sebenarnya sekumpulan saham ya, sekumpulan saham yang digabung dalam menjadi satu nama, satu kode, nanti akan dijual di bursa. Jadi misalnya Anda punya uang yang terbatas nih, tapi Anda ingin punya banyak saham kayak tadi ya kan, solusinya adalah beli ETF, karena ETF tadi uangnya dikumpulkan ya kan, lalu akan dibelikan saham secara proporsional, tetapi ini bisa Anda jual lagi di bursa sekunder, di pasar sekunder, di pasar saham. Dan ada contoh yang bagus, Premier ETF LQ45 itu memberikan return 22% kalau cukup panjang, periodenya 10 tahun. Berikutnya adalah option. Option adalah sebuah investasi yang sangat berisiko. Saya kurang tahu di Indonesia, mungkin belum ada ya, ataupun sedang diperkenalkan. Mungkin Anda sering mendengar kata derivatif ya. Itu adalah option. Option adalah semacam investasi yang menggunakan fondasinya adalah saham. Tapi bukan saham itu sendiri gini. Jadi kalau saham, Anda beli saham nih, Anda beli low, lalu Anda jual high. Tapi Anda nggak bisa mengatur kan kapan Anda bisa mengatur harganya, karena harga akan diatur oleh pasar, naik turun kan. Tapi dengan option Anda bisa punya opsi bahwa saya mau beli saham X dan saya ingin menjualnya dengan nilai sekian di masa depan kepada pihak lain. Jadi semacam jaminan bahwa saya bisa menjual
ataupun membeli. Jadi kayak hak jual maupun hak beli sebuah instrumen. Instrumen ini bisa saham, bisa indeks, bisa komoditas di masa depan, ya kan, dengan harga yang fix. Contoh misalnya, saya mau beli option minyak. Sekarang minyak harganya $30 per barel misalnya. Karena harganya terlalu volatil, sementara saya butuh suplai minyak yang stabil. Katakan saya ini pengusaha pabrik lah yang butuh suplai minyak misalnya kan. Saya beli option minyak, bahwa saya ingin punya hak untuk membeli minyak pada harga $30 di 6 bulan ke depan. Nah, regardless apakah harga minyak akan naik atau turun, Anda tetap bisa membeli minyak dengan harga X yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, in return Anda harus membayar semacam premi setiap bulannya. Tapi ini lebih baik daripada Anda atau 6 bulan kemudian harga minyak naik, ya kan, jadi 40. Wah, Anda pasti akan kelimpungan. Sebagai pengusaha Anda butuh biaya yang stabil, ya kan. Ini yang sangat-sangat bagus digunakan untuk pengusaha. Jadi seperti transaksi minyak, yaitu kebanyakan menggunakan future, ya kan, option bisa future, itu adalah produk derivatif, karena mereka butuh kepastian harga. Dan juga Anda pun juga bisa menggunakan ini untuk mencari selisih untung. Anda nggak perlu harus akhirnya beli barangnya. Anda bisa perjualbelikan lagi produk option dan derivatif ini di pasar bursa. Tapi ini sangat volatil dan cukup rumit, ya. Saya sarankan sebaiknya hindari ini kalau Anda belum begitu paham. Tapi kalau Anda paham sekali, saya jamin dengan option Anda bisa kaya raya dalam waktu singkat. Banyak orang tiba-tiba kaya raya dengan option, ya kan. Misalnya ada tadi option menggunakan future ataupun untuk harga minyak atau harga minyak naik atau turun melebihi forecast, Anda bisa ngambil untung yang sangat besar di sana. Yang nomor 1 adalah komoditas. Ini adalah, jadi kita juga bisa melakukan jual beli komoditas seperti minyak tadi. Lalu kalau di Indonesia ada crops, ya kan, ada palm oil, ya kan, produk pertanian itu juga dijual belikan di bursa saham. Cuma ini memang perlu modal yang besar, ya, tidak untuk kelas personal. Jadi Anda perlu uang yang sangat besar untuk ini. Dan juga kemungkinan besar Anda harus, ya, memang diperuntukkan untuk pengusaha yang butuh supply yang cukup stabil. Tapi Anda juga bisa ngambil untung dari sini. Anda nggak perlu juga beli barangnya. Anda bisa perjualbelikan lagi di pasar sekunder. Dan yang terakhir yang sekarang sedang banyak jadi pembicaraan adalah cryptocurrency, yang mungkin kita kenal sebagai Bitcoin, ya. Itu sebenarnya adalah investasi yang baru, yang sebenarnya juga sebenarnya dari awal itu dibuat bukan sebagai investasi, ya, dibuat sebagai uang, ya, pengganti uang yang sekarang beredar. Karena tujuan dari Bitcoin adalah menciptakan sistem pembayaran dari peer to peer atau orang ke orang tanpa ada pihak ketiga, jadi tanpa ada bank di sana. Jadi tidak perlu ada regulasi di sana. Cuma pada kenyataannya Bitcoin ini yang diciptakan oleh seorang programmer bernama Satoshi, ya, which is juga orangnya juga misterius, tidak pernah mendeklar siapakah dia. Itu menciptakan sebuah sistem yang menurut saya sangat jenius. Jadi sistem keuangan yang terdistribusi secara global dan tidak perlu bank, tetapi sangat terjamin keamanannya karena menggunakan metode enkripsi yang paling mutakhir. Jadi tidak bisa Anda crack ini. Sekalipun Anda punya seluruh komputer seluruh dunia, Anda gunakan untuk mengcrack enkripsinya, tidak akan bisa, ya. Dan ini kemungkinan akan menjadi sistem keuangan di masa depan. Nah, cuma masih mendapat banyak penolakan di banyak negara karena inilah kalau Bitcoin dijadikan mata uang resmi, tentunya bank-bank tidak punya peran lagi, ya kan. Bank, lembaga keuangan, mereka semua akan habis semua, dan pastinya tidak akan ini diwujudkan. Makanya sempat terjadi penolakan dan harganya turun. Tapi pelan-pelan sekarang sudah banyak nih yang mau menerima. Bahkan di US pun mereka sudah oke dengan
dengan cryptocurrency walaupun masih sebatas investasi, belum dijadikan sebagai pengganti USD. Dan jangan lupa juga Cina sekarang diam-diam mau bikin their own cryptocurrency, yaitu digital yuan, yang mungkin akan dirilis tahun depan. Jadi siap-siaplah tahun depan kalau ada rilis digital yuan, mungkin perlu juga dipertimbangkan untuk membeli. Nah, kalau Anda beli Bitcoin pada tahun 2012 itu harganya masih murah, masih sekitar puluhan dolar per koinnya. Sekarang sudah mencapai 9 ribuan dolar per koin. Jadi kalau dihitung per tahun itu 1.300% per tahun ininya, returnnya. Jadi memang so far kripto adalah investasi yang memberikan gain yang paling tinggi di antara semuanya, tapi juga yang paling volatil. Jadi hati-hati ya, kalau Anda punya uang sisa, uang lebih yang Anda siap hilang, silakan main di cryptocurrency. Ada beberapa broker di Indonesia yang bisa Anda cari di Google ya. Anda bisa beli cryptocurrency. Anda nggak perlu beli satu Bitcoin yang harganya 9.000 dolar, nggak perlu. Anda bisa beli pecahannya. Anda bisa beli 0,001 Bitcoin ya kan, lalu Anda akan mainkan dan Anda bisa jual beli murah, jual tinggi, segala macam itu bisa Anda lakukan. Tapi untuk pemula sebaiknya jangan ya, karena itu sangat volatil. Oke, nextnya kita akan, inilah piramida risiko. Jadi saya bilang adalah setiap instrumen akan punya risiko ya kan. Yang paling bawah adalah instrumen yang paling kecil risikonya, tabungan ya kan, deposito, ori, real estate, rumah tanah tuh bisa dianggap sebagai instrumen yang low risk ya, cukup kecil risikonya. Tapi jangan salah, dengan rumah ini juga ada peluang harga rumah kan jatuh ya kan. Pernah kejadian juga di Amerika, mungkin Anda ingat tahun 2008 ya, subprime mortgage, di mana harga rumah jatuh hancur-hancuran. It can happen ya kan. Tapi kalau Anda bisa memilih tempat yang oke, lokasi yang pas, lalu Anda beli dengan harga yang pas, itu akan menjadi investasi yang aman buat Anda. Lalu yang kedua adalah yang cukup menengah risikonya, saham tadi ya, medium risk, indeks, emas. Emas ini bukan low risk ya, tapi tetap ada risiko yang cukup besar di sana. Lalu komoditas dan tadi mutual fund ataupun reksadana. Dan yang paling berisiko tadi option, future, pasar derivatif, cryptocurrency, barang-barang kesenian, art itu juga high risk, karena kita nggak tahu kapan dia naik, kapan dia turun, tergantung preferensi aja tuh. Tidak ada forecast yang jelas. Oke, nextnya, sekarang kita masuk ke saham. Misalnya Anda sudah yakin nih mau investasi saham, Anda bingung dari mana saya harus mulai. Saya kasih tips yang cukup bagus. Kita mulai dengan namanya indeks LQ45. Jadi daripada Anda harus menganalisa 600 saham di bursa efek yang mungkin akan makan waktu bertahun-tahun ya, kalau Anda benar-benar menganalisanya, pakai saja indeks LQ45 yang sudah dibuat oleh negara, dibuat tahun 97. Itu isinya adalah 45 perusahaan yang dipilih, yang diubah setiap 6 bulan. Dan bisa dikatakan bahwa perusahaan yang masuk indeks ini adalah perusahaan dengan kinerja yang sangat bagus pada kriteria seperti market capitalization ya. Jadi perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang paling besar selama 12 bulan terakhir. Lalu dengan perusahaan yang cukup aktif secara nilai transaksi ya kan. Lalu juga bagus dari sisi kondisi finansial, keuangan, lalu growth, dan berbagai parameternya. Memang dan ini selalu berubah setiap 6 bulan. Dan kalau kita lihat indeks LQ45 ini juga memiliki tren yang bagus ya, naik terus ini dari 10 tahun terakhir. Ini bisa Anda jadikan sebagai titik awal untuk memilih saham. Nah, Anda bisa lihat dari 45 perusahaan ini, kita bisa pilih 10 perusahaan terbaik lah ya secara kinerja. Nah, Anda bisa mulai dari sana. Nah, ini adalah breakdownnya. Ini adalah daftar perusahaan LQ45 pada Desember tahun lalu. Jadi kita lihat ada beberapa perusahaan yang besar ya, papan atas ya, ada Bank BCA, Bank BRI, Telkom, Bank Mandiri, dan sebagainya.
Ini adalah top 10 konstituen, dan ini adalah market cap-nya adalah, jadi market cap adalah jumlah saham yang beredar dikalikan harganya, itu adalah market cap. Jadi berapa sih nilai kapital Bank BCA, ya jumlah saham yang ada di pasar dikalikan harga saat itu dapat angkanya. Jadi BCA itu lumayan besar ya, 255 triliun nilainya secara market capital. Lalu ada Bank BRI juga. Nah, di tabel sebelah kiri kita lihat ada semacam summary ya. Jadi return tiap tahun. Tahun lalu LQ45 lumayan bagus ya, walaupun ini sebenarnya jelek ya, 3,2%. Mungkin kondisi keuangan juga lagi lesu ya. Tapi dibandingkan dengan indeks harga saham gabungan, LQ45 lebih baik secara kinerja. Nah, cuma tahun 2018 buruk kinerjanya ya, di bawah IHSG minus. Tapi di tahun 2017 ya kan, 16 tuh mencatat gain yang tinggi ya, sampai 22%. Ini kalau kita hitung semuanya jumlah overall masih bagus, masih sekitar 25% plus. Jadi nggak usah khawatir, pasti akan ada naik turun, pasti akan ada saat saham tuh turun, tapi akan naik lagi karena ini adalah indeks harga saham-saham yang besar, perusahaan yang besar yang kita tahu secara kinerja mereka kuat gitu loh. Mereka punya modal besar, mereka punya pangsa pasar yang besar, mereka punya manajemen yang profesional ya kan, dan kita tahu mereka juga BUMN, dalam artian ada negara di sana yang tentunya tidak akan membiarkan mereka merugi terus ya kan. Pasti ketika perusahaan ini mulai merugi, negara akan berbuat sesuatu, either merombak manajemennya ataupun memberikan tambahan modal misalnya ya. Lalu kita sudah punya nih LQ45 ya sebagai acuan yang pertama. Ada lagi acuan yang kedua, yaitu namanya indeks high dividend 20. Ini adalah daftar 20 perusahaan yang memberikan dividen yang tertinggi ya kan, yang juga akan diubah sesuai dengan dividennya. Kita lihat secara grafik juga ya, namanya div 20 ya. Ini juga ikut naik terus ya. Malah di tahun 2017 kalau Anda lihat grafiknya itu sedikit lebih baik daripada indeks harga saham gabungan. Nah, kita lihat lagi di sini daftar perusahaannya. Ada lagi nama-nama seperti tadi Bank BRI, Telkom, BMRI, BCA. Jadi kita sudah mulai ini nih, sudah mulai mengerucut. Kita mau beli saham apa? Ya, kita cari saham-saham yang namanya ada di dividen 20 dan di LQ45. Ini adalah metode saya. Mungkin Anda punya metode lain, is okay, tidak ada metode yang benar dan salah. Semua metode tergantung kita punya niat. Kalau saya niat invest di saham adalah untuk jangka panjang, bukan untuk harian, bukan untuk trading mingguan ataupun tiap bulan, tapi saya ingin invest, beli sahamnya, dan saya akan invest untuk jangka 10-20 tahun ke depan sebagai investasi untuk hari tua nanti. Jadi kalau Anda ingin invest harian, jangan ikutin langkah ini, karena Anda butuh mencari saham-saham yang pergerakannya sangat volatil, yang sangat besar, dan itu harian sifatnya. Kalau ini kalau Anda hitung per hari, pergerakannya nggak terlalu volatil ya kan, karena mereka sudah well established, sudah saham yang mature ya kan. Jadi tidak akan terlalu volatil, tapi akan memberikan return jangka panjang yang cukup baik gitu ya. Nah, kita sudah punya dua model nih ya, dari high dividend dan dari LQ45. Nah, kita bandingkan aja tabelnya. Oke, jadi katakanlah saya ingin invest di sektor perbankan lah. Ini kita lihat ada Bank BRI, di Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri dan Bank BNI ada di kedua tabel ini. Oke lah, kita akan remove yang lain ya, Telkom maupun Astra. Kita akan fokus ke saham-saham bank ini. Ini adalah saham-saham bank-bank besar ya, bank plat merah. Ada kecuali BCA itu swasta. Nah, sekarang saya harus beli yang mana nih? Ada Bank BRI, ada Bank BCA, ada Bank Mandiri sama Bank BNI. Kalau Anda punya uang banyak, Anda bisa beli aja, sebar uangnya di 4 saham ini supaya lebih aman ya kan, disebar misalnya kan. Tapi kalau uang Anda sedikit, kalau ada uang sedikit, Anda mungkin tidak akan punya cukup uang untuk disebar. Apalagi Bank BCA itu paling mahal harga sahamnya kan, 33.000 per lembar.
Nah, bagaimana cara menentukannya? Sekali lagi jangan pakai insting, ada ilmunya, walaupun ilmunya juga tidak saklek ya, ada banyak metode. Ini yang kita sebut sebagai stock valuation, atau bagaimana memvaluasi harga saham. Saham itu punya harga ya, harga di pasar itu, karena harga saham Telkom X rupiah. Nah, apakah harga saham itu merepresentasikan nilai sebenarnya, nilai yang real dari Telkom? Kan belum tentu, ya kan? Belum tentu nilai Telkom benar-benar diwakilkan oleh nilai saham itu. Nah, itulah kita lakukan dengan berbagai parameter. Kita akan lihat apakah harga saham ini under value atau over value. Apakah harga saham ini terlalu rendah, lebih rendah dibandingkan nilainya, nilai intrinsiknya, atau lebih tinggi. Kita beli yang mana? Kita beli yang under value dong, karena kalau under value berarti ada kemungkinan saham itu akan naik terus, ya kan? Walaupun ada kemungkinan akan turun juga, tapi kecenderungannya akan naik karena harganya di bawah nilai intrinsik perusahaan itu. Tapi kalau over value, jadi itu harga saham sudah terlalu mahal, lebih mahal daripada intrinsic value-nya. Nah, tentunya valuasi, apakah suatu valuasi intrinsic value dari sebuah perusahaan itu sangat bervariasi ya, tergantung bagaimana metode perhitungannya, tergantung banyak parameter. Saya akan berikan yang cukup sederhana ya. Misalnya kita akan pilih nih dari 4 saham ini ya. Kita akan pilih yang mana yang mau kita beli dengan dana yang terbatas. Saya bikin tabel ya. Ada Bank BRI di atas, BCA, Mandiri, dan BNI. Lalu di kolom yang kedua adalah kolom beta. Ini bisa, semua data ini bisa Anda dapatkan di Google, gampang, tinggal Google aja ya kan, beta Bank BRI, untuk keluar angkanya. Nah, apa sih beta? Beta adalah seberapa besar nilai saham itu bergerak terhadap pergerakan pasar. Kalau kita bicara pasar, kita maksudnya bicara kurva IHSG, indeks harga saham gabungan. Kalau nilainya 1, maka harga saham itu akan bergerak mengikuti pergerakan IHSG 1:1. Jadi kalau IHSG naik 10%, maka harga saham ini akan naik 10%, ya kan? Dan atau sebaliknya, kalau IHSG turun 10%, maka sahamnya akan turun 10%. Nah, saham yang bagus, yang memberikan return yang cukup tinggi, itu biasanya nilainya 1.2 atau 1.3. Artinya apa? Kita lihat Bank BRI itu punya beta 1.42. Artinya ketika saham ketika IHSG naik, maka Bank BRI akan naik 1.4 kalinya dibandingkan IHSG. Ya, paham? Jadi kalau misalnya IHSG naik 10%, maka BRI naiknya lebih dari 10% ya, dengan faktor 1.4 tadi, ya kan? Tapi kalau pasar turun, maka saham BRI juga akan turun lebih dalam lagi. Jadi memang ini trade off kita, pemilihan kita yang mana. Jangan terlalu tinggi ya, 1.9 terlalu tinggi ya. Memang kalau ketika pasar naik, dapatnya paling besar nih profitnya, tapi ketika pasar turun sangat jatuh turunnya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka yang 1.4 atau 1.2 ya, tengah-tengah lah. Maka dalam hal ini saya akan milih antara Bank BRI ataupun Bank Mandiri. BCA itu sudah cukup mature ya, 0,8. Jadi karena sudah stabil, maka tidak akan banyak volatil. Nah, kalau Anda tipe investor yang ingin cari selamat, cari yang seperti Bank BCA ini 0,89 ya kan, karena dia ketika pasar bergerak liar, dia cenderung lebih stabil. Jadi tapi kalau pasar naik ya, maka Anda pun tidak akan mendapatkan banyak kenaikan di sana gitu. Tapi kalau pasar lagi turun, Anda cukup terlindungi ya. Tentunya ini kembali ke masing-masing. Anda mau pilih mana. Jadi nggak ada pilihan yang benar salah, nggak ada. Tapi sekali lagi, jangan gunakan insting, ya kan? Gunakan preferensi yang Anda inginkan. Anda ingin tipe apa, investor apa? Investor yang siap dengan risiko, atau medium risk ataupun low risk, tergantung Anda. Kalau saya adalah medium risk karena saya masih muda ya, saya masih umur 35-an ya kan, maka saya masih bisa menerima risiko. Tapi kalau Anda sudah umur 45, 50, sebaiknya Anda jangan terlalu ngambil risiko ya kan, karena ya semakin tua umur kan kita akan semakin mendekati kematian. Jadi nanti kalau Anda
mengalami kerugian, Anda tidak punya cukup waktu untuk recover gitu loh. Tapi kalau Anda masih muda, padahal kalau umur 25 tahun, sebaiknya memang mengambil posisi investor yang siap dengan risiko, ya kan. Kolom kedua adalah tadi total nilai pasar ya saham itu. Kita lihat ini hanya sebagai preferensi aja, bahwa Bank BCA itu yang paling besar. Jadi BCA adalah perusahaan yang besar, tentunya tidak akan semudah itu untuk rugi, walaupun ada peluang akan bangkrut, tapi kecil sekali peluangnya karena dia perusahaan yang besar ya. Jadi itu juga bisa jadi pegangan, wah saya akan investasi di Bank BCA karena nilainya yang paling besar. Itu juga nggak salah juga ya kan, jadi nggak ada benar salah. Jadi oke. Atau saya pengen invest di Bank BNI karena masih paling kecil nilainya. Kenapa? Karena ada peluang untuk growing, untuk tumbuh ya, itu juga bisa juga. Jadi kembali ke Anda. Kalau saya akan pilih betanya yang 1,4 antara BRI dan Bank Mandiri. Lalu keduanya secara nilai pasar kurang lebih mirip ya, 384 triliun dengan 244 triliun, jadi kurang lebih mirip. Saya biasanya saya tidak terlalu menggunakan angka ini untuk investasi. Nah, lalu harga saham juga menjadi pertimbangan. Tadi Bank BCA udah 30.000, mahal banget. Anda perlu uang 3 juta untuk beli satu lot. Sementara saya nggak puas kalau beli saham cuma 1 lot. Saya pengen beli saham 5 lot, 10 lot, jadi supaya kerasa gitu loh efeknya kalau mendapat dividen. Nah, harga saham Bank BRI itu masih 3.100, sementara Bank Mandiri sudah sedikit lebih mahal, 5.400 ya, tapi nggak terlalu jauh juga bedanya. Ini adalah parameter yang ketiga. Yang keempat adalah dividen. Nah, keempat bank ini mereka selalu rajin memberikan dividen setiap tahun, walaupun tidak sama ya waktunya, tapi mereka selalu memberikan dividen dari keuntungan. Jadi ketika mereka untung, ya kan, sebagian keuntungannya akan mereka sebar di saham-saham yang outstanding, saham-saham yang ada di pasar. Dan so far mereka memberikan yield yang oke. Nah, apa sih dividen yield? Itu adalah rasio ya, nilai dividen per lembar saham dibagi oleh harga saham tersebut. Jadi tentunya kita akan mencari dividen yield yang paling tinggi dong, ya kan. Saya beli saham, invest, salah saya punya saham Bank BRI 3.100 per lembarnya, saya dapat dividen 2,9%, maka artinya itu adalah lebih baik kan dibanding saya menerima yang 1,2% misalnya. Nah, dari sini saya bisa lihat perbandingannya. Oh, Bank BRI 2,9% dividen yieldnya, lalu Bank BMRI 3,1%. Dari sini saya bisa lihat bahwa keduanya nggak terlalu jauh beda secara dividen yield. Jadi saya bisa beli BRI pun BMRI, mungkin saya akan menggunakan parameter harga. Oh, karena harganya lebih murah BRI, saya akan beli BRI lah. Dengan BRI saya bisa dapat lebih banyak, lebih bisa dengan harga dengan uang yang sama, saya bisa dapat lebih banyak saham dibanding dengan Mandiri misalnya. Lalu ada lagi parameter namanya EPS atau earning per share. Ini adalah keuntungan perusahaan dibagi jumlah saham yang ada. Ya, jadi ini sebenarnya bukan kita mendapat keuntungan dari perusahaan, nggak mesti. Kadang ada perusahaan yang IPS-nya bagus tapi nggak memberikan dividen, ada juga seperti itu. Nah, ini adalah kita pengen lihat sih sebenarnya semakin tinggi EPS maka semakin bagus kinerjanya kita bandingkan dengan perusahaan yang sejenis. Karena ini semua adalah di sektor perbankan, maka kita bisa saling membandingkan. Nah, kita bisa lihat Bank BCA ya karena banknya paling besar ya kan, keuntungan juga mungkin besar. Dia punya IPS yang paling tinggi di sini ya kan, 1.130 per lembar sahamnya. Sementara yang paling kecil adalah Bank BRI, dan nomor 2 adalah lalu berikutnya adalah Bank Mandiri dan Bank BNI. Nah, karena saya akan memilih antara BRI dan Mandiri, maka saya akan milih kalau BRI cuma 278, tapi kalau Mandiri 588. Oke, kemungkinan besar saya akan pilih Mandiri, kecuali saya ingin membeli lebih banyak saham karena masalah harga tadi. Lalu parameter yang berikutnya adalah PE atau price to earning ratio. Ini sebenarnya adalah harga saham ya dibagi oleh EPS. Ya, kalau nilai, jadi ini adalah preferensi investor, seberapa banyak investor ingin memanfaatkan uangnya untuk mendapatkan saham yang memberikan EPS sekian. Nah, nilainya yang
apa yang bagus, tinggi atau rendah? Kalau saya sih berpatokan kalau IPS saya rendah itu lebih bagus dibanding IPS tinggi. Kalau IPS tinggi maka itu sudah cukup mahal harga sahamnya, ya kan. Makanya saya pilih yang masih rendah nilai PI-nya. Nah, antara Bank BRI dan Bank BMRI ini cukup, yang paling rendah adalah Bank Mandiri 9,68%. Jadi kemungkinan saham Bank Mandiri itu masih under value kalau dari analisa yang saya lakukan ini. Walaupun bisa juga salah, tapi paling enggak saya bicara menggunakan parameter, tidak pakai insting. Nah, jadi saya bisa, oke lah, dari sini saya bisa sebutkan saya akan beli Bank Mandiri aja lah kalau gitu. Tapi kalau saya beli dua-duanya, Mandiri dan BRI juga nggak masalah juga, karena keduanya kayaknya hampir mirip ini, betanya juga hampir mirip, ya kan. Lalu secara kapital juga ya nggak jauh beda, harga juga so-so, ya kan. Tapi mungkin di sisi EPS Mandiri lebih besar, jadi Mandiri punya jaminan profit yang lebih besar, dan nilai PI yang kecil, jadi kemungkinan masih under value dan masih akan naik cukup besar di masa depan. Nah, lalu yang berikutnya, kalau masih bingung juga, ya udah dipot aja harga grafiknya semua saham ini. Kita lihat semuanya naik semua ya, secara jangka panjang mereka akan naik dan mereka akan turun bersamaan karena mereka di sektor yang sama. Perbankan ini turun karena ada corona ya, drastis, tapi ini nggak masalah. Turun itu tidak akan selamanya turun kecuali perusahaan itu bangkrut. Tapi ini bank plat merah gitu loh. Kalau Anda invest di bank-bank nggak jelas yang mungkin kecil, ya mungkin bangkrut besar, tapi ini bank plat merah yang akan sangat dijaga oleh negara. Pasti akan dijaga. Ya sudah, nggak usah pikir terlalu banyak, pasti akan naik lagi, dan emang sudah mulai naik ini. Kemarin drop ya, dan ini juga it's happen seluruh dunia. Sektor keuangan hancur karena ada corona, tapi kan nggak selamanya kita akan kena corona kan. Ini sudah ada vaksin datang, ya kan. Nggak mungkin kita akan mundur terus ekonominya, pasti akan maju juga, akan bouncing back. Itu siklus yang pasti akan terjadi karena kita kan close system, ya kan. Kita kan sistem ekonomi yang close seluruh dunia. Jadi ketika semua harga turun, semua orang pasti akan berpikir gimana supaya kita bisa bouncing back. Yang sekarang kan udah mulai terjadi. Negara juga nggak akan tinggal diam. Mereka seperti di Amerika Serikat, mereka punya mencetak uang, ya kan, untuk bisa menggerakkan ekonomi, which is okay, ya kan, ataupun mengurangi suku bunga. Nah, ketika negara mengurangi suku bunga, sebaiknya Anda invest di saham, karena pasti orang akan berbondong-bondong naruh uang di saham, karena naruh uang di bank turun suku bunganya, tapi kan suku bunga harus diturunkan supaya memicu kredit, ya, supaya roda ekonomi tetap berputar. Nah, kembali ke empat harga saham ini, kita lihat, ya kan. Saya udah yakin nih pilih Bank Mandiri, udah aku yakin ya, nggak usah mikir yang aneh. Saya lihat plotnya, grafiknya, dan ini ya so far pada jangka 10 tahun memberikan return 24% setiap tahun, which is wah oke banget. Kalau saya beli saham Mandiri sekarang, katakanlah 10 juta, saya taruh 20 tahun, maka uang saya bisa naik berlipat-lipat, ya kan, bisa lumayan hasilnya dibanding saya taruh di bank sebagai tabungan ataupun deposito. Anda bisa dapat gain dari menjual saham kalau harganya naik, ataupun dari dividen, ya kan. Dan keuntungan lain Anda punya saham adalah Anda juga punya rasa memiliki dari perusahaan yang Anda beli sahamnya. Mereka mereka pasti akan mengirim undangan kalau ada rapat umum dengan saham, kan itu keren tuh. Wah, saya pemilik Bank Mandiri nih, pemilik Bank BNI, dan suara saya juga diperhitungkan oleh mereka. Setiap suara akan diperhitungkan, jadi Anda bisa punya hak voting juga di sana gitu. Jadi marilah kita invest ya di pasar saham, terutama pasar saham dalam negeri, supaya semakin maju pasar keuangan kita. Jangan sampai bursa kita sangat bergantung pada investor asing. Karena apa? Saya bukannya anti asing ya, karena investor asing itu kan mereka melihat mana negara yang bagus buat invest, dan ketika mereka melihat Indonesia, wah ternyata nggak menguntungkan nih, mereka narik uangnya dan invest di tempat lain. Ketika mereka narik uang itu akan memberikan dampak domino efek ke ekonomi negara kita.
dolar bisa naik ya kan, bisa kering juga likuiditas segala macam. Itu juga pada akhirnya sistem keuangan kita akan sangat tergantung dari volatilitas dari luar negeri ya. Kalau semua orang, semakin banyak orang Indonesia yang invest di saham dalam negeri, maka kita akan lebih cenderung lebih kuat ekonominya, tidak banyak tergantung oleh investor asing gitu. Oke, inilah saat terakhir. Jadi sebenarnya apa sih stock valuation? Ya tadi, setiap investor tuh ingin mengalahkan pasar, ya kan? Tapi dengan cara apa? Dengan cara mencari intrinsic value dari sebuah perusahaan. Harga saham itu tidak selalu mencerminkan intrinsic value saham tersebut. Nah, jika Anda bisa menghitung nih dengan formula yang lumayan rumit, oke, ternyata intrinsic value-nya itu $10, sedangkan harga sahamnya $20, berarti saham ini over value. Sebaiknya hindari membeli saham yang over value. Tapi setelah Anda hitung, wah ternyata intrinsic value-nya $10, padahal harga sahamnya cuma $5. Ya, ini under value, punya peluang untuk growing yang tinggi di masa depan. Anda beli saham-saham yang under value. Ada banyak metode ya. Ada dua cara sebenarnya kalau kita bikin klasifikasi. Cara yang pertama adalah metode absolut. Ini benar-benar menganalisa laporan keuangan, neraca perusahaan, cash flow, rugi laba, dividend growth. Ini mungkin akan saya bahas di next slide ya. Saya juga selain melihat harga saham dan tadi berbagai parameter tadi dividend, saya juga rajin melihat laporan keuangan yang bisa Anda download baik di situs Bursa Efek maupun di situs perusahaan tersebut. Mereka sering publish laporan keuangan setiap 3 bulan. Anda buka laporan keuangannya, Anda lihat apakah rugi atau untung di kuartal berjalan, lalu bagaimana kondisi asetnya, bagaimana kondisi cash flow-nya. Itu bisa Anda jadikan sebagai parameter untuk menganalisa value dari perusahaan tersebut. Ada 2 metode ya, namanya dividend discount model (DDM). Ini melihat Anda memforecast future dividend, lalu Anda hitung di nilai percent value. Ini juga bisa jadi model untuk Anda menentukan nilai sebuah perusahaan. Lalu adalah discounted cash flow model. Ini jauh lebih rumit lagi. Anda menganalisa keuangan perusahaan ke masa depan, ya kan? Lalu Anda tarik nilainya ke masa kini menggunakan percent value calculation. Dan itu Anda bisa menilai berapa sih value dari perusahaan ini. Itu akan kita bahas di lain waktu karena cukup rumit. Sementara kita tadi simpel aja caranya. Mulai dari LQ45, lalu mulai dari perusahaan yang memberikan dividen tertinggi. Itu akan berubah ya setiap 6 bulan, jadi Anda harus sering-sering mantengin. Lalu Anda pilih perusahaannya mana yang ingin Anda beli sahamnya. Sekali lagi, cara ini bukan cara yang benar atau salah. Ingat, nggak ada salah dan benar dalam investasi. Semua tergantung kepada masing-masing investor. Ya, Anda mau Anda tipe apa? Tipe yang low risk, high risk, medium risk. Tapi satu hal, jangan pernah Anda menggunakan insting untuk membeli saham, karena itu adalah uang yang Anda cari dengan susah payah. Anda beli saham sembarangan, atau karena teman bilang ini bagus, ini jelek, jangan, karena bisa hilang uang itu ya, bisa hangus. Play safe aja ya, karena kalau kita play safe, tahu ilmunya, investasi saham itu bukan hal yang mengerikan kok, bukan hal yang pasti hilang uangnya, enggak. Saya sudah lama investasi saham dan so far saya mendapat keuntungan yang lumayan bagus setiap tahunnya. Dan Anda nggak perlu tiap hari mantengin harga saham, nggak perlu. Kalau Anda ngambil investor jangka panjang seperti saya paling ngecek seminggu sekali ataupun sebulan sekali ya, karena saya ingin memastikan jangan sampai nih saham yang saya invest tuh ada indikasi bangkrut. Nah, itu bahaya. Ketika ada indikasi bangkrut, sebaiknya Anda langsung jual aja, karena di Indonesia ketika saham bangkrut, perusahaan bangkrut biasanya mereka akan menjual semua asetnya, dan uang yang ada tuh diutamakan untuk memenuhi kewajiban ke peminjam utang, bank dan sebagainya, atau ke supplier ataupun ke customer. Lalu berikutnya baru kita
dengan saham. Jadi bisa jadi kita dapat nol ataupun dapat pengembalian saham yang jatuh banget. Jadi itulah saya selalu ngecek tiap minggu tuh, karena saya ingin memastikan, ataupun tiap bulan memastikan bahwa ini perusahaan tetap sehat. Eh, Perusahaan sehat bukan berarti mereka selalu positif. Mereka bisa saja laporan keuangan ini negatif, tapi kan kita lihat ada progresnya, ada perkembangannya di sana. Jangan jadi itulah penting kita selalu ngecek laporan keuangan. Saya juga ngecek tiap 3 bulan, lalu sebulan, jadi supaya jangan lost track. Tapi nggak perlu tiap hari, nggak perlu tiap jam, karena kita juga punya kehidupan kan. Anda juga mungkin punya anak yang perlu diasuh ya kan, atau punya pekerjaan. Nggak perlu kita cek tiap jam, tapi nggak perlu, kecuali Anda investor harian yang emang mencari keuntungan dari trading harian gitu. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa membantu. Kalau ada saran silakan email saya. Mungkin ada hal yang saya salah ucap, ada salah analisa, ya saya siap dikoreksi, karena saya juga masih belajar. Oke, terima kasih.